Kalau anak kecil lebih baik dia dikenalkan dengan musik klasik dulu. Alasannya naon? Lu tahu apa yang terjadi? Besoknya gua bangun tidur, di meja gua bokap gua ada di situ, ada duit. Viewers, gua kedatangan tamu. Tamunya amun cek urang sebut legend mah legend ya jalma teh gitu. Wih, edan. Ya. Legend dari mana ya? Sudah naon atuh urang we nu nganggap dirinya legend teu meunang gitu. Legend mana gitu. Anjir. Amun mainna main piano nya, main keyboard eta leungeunna bisa nepi ka 40 eta gitu. Kemana-mana gitu. Enggak lah. Enggak juga lah. Sombong atuh di dieu mah kudu sombong baheula teh. Justru gua mah nggak mau sombong. Ka eta beratnya ngobrol jeung di dinya teh. Kunaon sih urang kudu parasea wae. Soalnya gini, gue lurusin, banyak orang yang ngomong legend, senior. Sok, bangga. Buat gue musik itu atau seni apapun, nggak ada istilah senior atau bukan. Karena kebetulan, mungkin pengertiannya kalau buat gue lebih cocok, ya karena gue lahir duluan, misalnya gitu kan. Lebih dulu berkecimpung di bidang itu, itu mungkin. Oh. Jadi, ya sekarang gue kebetulan ngajar juga dulu. Gue punya murid juga banyak, murid yang jadi akhirnya lebih jago dari gue kan. Lebih jago? Santai aja. Oh, tak iya adatnya dia gitu. Gue kan sebenarnya belum nanya sama dia teh ya gitu. Dia mah sudah mulai pelan gitu ya. Kalem ya teh. Udah teh kudu menjaga ritme kumaha ya teh. Ya nggak apa-apa. Mister Agus. Justru lu biar mikir. Jangan gua doang yang mikir. By the way, baheula SMA mana sih? Iya kan dongeng alumni gitu, jalur kondawangan. Gua SMA Kristen. SMA Kristen. Yahya oge sarua atuh jeung si Philip. Guru. Beda. Yahya oge saya teh awalna. Enggak. Beda. Di Santa Maria kalau nggak salah. Dua kali saya teh dipecat lah ku lain tadi teh naon ya? Kamu tadi si Kang Bubur teh yang geus lah eta welahnya gitu teh kudu mikir. Jadi Yahya. Kela. Berhubung syutingnya di luar. Syutingnya di luar kieu knalpot goblok. Berhubung syutingnya di luar. Nah, kembali eta soal kita ngobrolin soal musik ya tehnya gitu, kita ngobrolin soal musik. Pertama saya pengen tahu lah, lahir dari keluarga musik. Ketertarikan musik itu kumaha? Dari bokap. Dia juga musisi. Musisi oke bokap? Bukan, keluarga dari bokap. Kalau bokap sendiri dulu fotografer. Seni di tapi zaman hitam putih. Adiknya bokap itu dulu almarhum juga. Dia lebih ke seni rupa ya, lukis, bikin wayang, kayak gitu-gitulah. Oh, tapi darah seninya geus ngalir modernnya. Mungkin ada di situ. Nah, terus kemudian didinya menyukai musiknya. Lebih suka di musik karena nggak tahu juga ya apa zaman dulu ngeliat teman main gitar, wih kayak jago ya. Kayak yang itu. Ketertarikan ke keyboard kunaon? Pan aya alat musik teh loba. Dulu ada, bukan ketertarikan, tapi dulu mungkin ada satu basic buat pemikiran bokap. Ya dia beliin piano karena dia berpikir itu basic instrumen, basic alat musik. Ya mungkin itu ya, karena kalau gue jabarin setelah gue mengerti, gitar itu kan belajar tuh kan staffnya tuh dia cuma di kunci G. Oh gitu. Kalau lu belajar bass, dia pasti hanya belajar di staff yang dikunci F, kunci bass. Sementara kalau piano kan karena range-nya nadanya lebih luas, dia harus belajar di dua. Ya untuk bassnya, untuk ada nih pemusiknya. Urang naon bass clef, treble clef-nya. Urang naon diomongkeun ku dirinya nya. Urang mencoba mengartikan teu ngarti gitu. Mau gue jabarin sebentar, dikit. Ya, sok kumaha. Gini. Piano, range note-nya panjang. Artinya dia luas. Oke. Dari tengahnya kita ambil ya. Middle ke kiri, bottom, otomatis dia makin ngebas. Oke.
itu range-nya akan berbeda. Kenapa gue sebut range? Notasi balok itu ditulis di cuma 5 garis yang disebut garis paranada. Nggak mungkin cukup. Makanya dia ada 2 staff. Oh, nya. Jadi amun dina itu tangan kirinya dia main yang dia ada di tangan kirinya main di bawah, yang ininya mainnya di middle to high. Nah, sementara kalau orang belajar bass kan range-nya kan dia nggak menemukan ya nggak di bottomnya hunggul. Iya. Dasarnya aja. Kurang lebih seperti itulah. Itu fasenya pertama otodidak atau langsung dilatih sama musisi oge gitu awalnya? Anda awalnya kursus, zaman gue masih kecil, masih SD itu ya gue awalnya kursus privat ya, piano klasik kayak gitu-gitulah. Tapi gue nggak lama belajar piano klasik. Ya karena tadi gue bilang kepengaruh teman-teman sekolah kali ya, akhirnya dia main gitar, main ngeband. Nah gue belajar klasik ngeband gimana gitu, gue pikir ya dulu ya. Akhirnya ya gue autodidak juga ada, sampai gue waktu SMA mulai sedikit serius. Gue masuk salah satu sekolah musik juga untuk belajar ya lebih nyebutnya ke musik pop lah ya, belajar pop lah. Lebih kayak ngeband gitunya. Dan gue sempat kursus band dulu tuh. Gue sempat kursus. Nah akhirnya ya gue sambil belajar lagi, belajar privat juga di beberapa guru lah. Oke, jadi sebenarnya mah sempat klasik terus berkembang ya. Saya kan bener kan sebenarnya kalau barudak ayeuna rek di Araja teh mending klasik heula meureun. Untuk kalau gue sih tetap masih pakai pakem orang zaman dulu. Kalau anak kecil lebih baik dia dikenalkan dengan musik klasik dulu. Alasanna naon? Musik klasik itu lebih tertib ya. Tertib. Disiplinnya lebih ini. Jadi lu bener-bener dia harus baca. Harus bener-bener bacanya bener dulu. Penjariannya bener. Kenapa? Karena kalau misalnya saya ambil contoh, saya pernah punya pengalaman ngajar. Saya paling sulit ngajar kalau orang itu atau saya dapat murid yang memang geus jago ti heula pemain band. Yang sebenarnya penjariannya salah atau apa, kita ngebenerin susah karena dia udah kebentuk. Apalagi kalau dia udah dewasa. Tapi bukan berarti dia nggak bisa main band walaupun salah oge. Bisa mah bisa. Ya bisa aja. Buktinya kan dia udah main band. Cuma kan dia khusus dia pengen ngebenerin. Tapi teknik waktu kita dasarna, pengen benerin cukup lumayan sulit. Karena sudah terbiasa dianya. Edan ya. Ya gitu. Kayak Kang Roy misalnya sekarang kebiasaan ngerokok pakai tangan kanan, sekarang disuruh pakai tangan kiri untuk membiasakan untuk terus-terusan nggak sadar pakai tangan kiri aja. Nggak gampang dong. Bener ya. Nulis pakai tangan kanan nggak biasa, sekarang dipaksa suruh tangan kiri. Beda kalau dari kecil. Nah, analoginya kan udud aja udah kayak gitunya. Ada lari ke udutnya. Ke udud wae. Analoginya dapat dicerna dengan mudahnya gitu, hebat. Nah, saya terus nggak dengar didinya teh berangkat tadinya, kemudian ngeband, kemudian jazz. Main jazz kan? Gua nggak sebut gua pemain jazz. Saya kadang-kadang bermain pada saat itu. Saya waktu itu zaman saya masih suka ngamen kan, saya lebih cenderung main di lagu-lagu 80-an. Di era 80-an tuh kan lagunya luas, temanya kan luas. Saya senang dengan musik-musik yang jazzy lah. Jazzy. Beda loh, soalnya gini. Kalau jazz itu kan saya juga nggak tuntas jazz. Saya bukan pemain jazz. Saya cuma mencoba belajar musik ya. Yang saya terapkan, yang apa yang saya suka. Kadang-kadang saya juga suka mainin lagu pop juga main kok, nggak harus jazz. Jadi Anda mah tidak mengeksklusifitaskan ke mana musiknya? Apa yang saya senang. Saya kebanyakan memang mainin lagu yang di era 80-an dulu. 80-an lebih ke cepatnya lebih ke funk. Ya, funky kayak gitu kan?
Ya, Ya. Fusion ya zaman dulu Fusion, ya. Zaman dulu ya. GRP, naon sih? Ya, Cassiope. Cassiope. Ya, yang gitu-gitu lah. Oke, ya. Tapi lebih main ke pop lah kayak Sade. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, memang kebentuknya ketika eta teh zaman eta teh musiknya keur kitu meureunnya. Dan satu lagi, mungkin karena waktu saya kursus dicokokin sama gurunya ya begitu ya. Musik begitu. Lagu-laguna eta gitu. Iya, jadi kita kan kebawa ya. Kebawa gitu. Oh. Kebentuklah jika gitu musik teh ya gitu. Kemudian menyukai didinya gitu. Suka nggak suka. Suka. Nah, menurut Anda menurut Akang ya gitu nya, saya mau nanya teh ya. Musisi nu bagus teh sebenarnya musisi nu kumaha? Apakah teknik skillful ataukah dia dengan bisa menyampaikan sesuatu kepada yang mendengar gitu? Sebenarnya kumaha sih nu dianggap jago teh gitu? Kan amun cek urang mah kieu, amun saya mah melihat pemain gitar buat zaman saya hanya anu main gitarna dianggap jago. Padahal saya nggak begitu suka gitu. Nah, sebenarnya nu dianggap bagus teh nu kumaha sebenarnya? Musisi yang bagus gitu. Susah ya tata jembat teh klasifikasina. Nggak bisa kita sebut. Buat saya musisi bagus itu ya dia bisa bermain dengan enak dalam pengertian orang yang ngedenger juga Ikut bisa merasa menikmati. Yang paling penting menurut saya itu. Oh eta. Karena kalau Kang Roy main gitar misalnya latihan main tapi penontonnya dia kabur, nggak bisa nikmatin. Jadi skill teh menurut saya amun penjabaran didinya skill teh merupakan salah satu faktor hungkul berarti. Nggak gitu. Gini. Karena tadi kan pertanyaan kan cuma musisi yang bagus. Musisi bagusnya juga sulit kumaha? Itu kalau pertanyaannya musik yang bagus. Tapi saya akan kalau secara ideal begini deh. Musisi yang bagus kita bicara proses ya. Dia mau belajar teori musik. Kudu bisa itu teh. Ya. Artinya di situ dia mau belajar baca. Latihan, ya, exercise, disiplin. Lalu waktu dia belajar pasti ada instruktur. Ya. Cari instruktur yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berarti kan instruktur nanti musisi bagus. Yang bagus dong. Ya, yang bagus. Menurut Anda yang guru. Kelima, bakat. Guru nu bagus teh kumaha? Kalau yang bagus kayak gimana, saya nggak mau. Nggak bisa nyebutin. Amun saya ya boga anak ya. Saya pikir begini. Sekolah musik yang ada juga pasti bagus. Yang bisa dipertanggungjawabkan saya pikir bisa kelihatan lah. Masyarakat bisa lihat. Saya boga anak ya. Ini analoginya saya punya anak. Saya ingin supaya dia bisa les musik. Nah, saya kudu ningali nu kumaha. Entah itu tempat yang kayak gimana atau gurunya juga kumaha sebenarnya. Kalau saya kalau saya pikir begini, kalau guru itu kan ya pasti harus bisa cari yang mungkin kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya mungkin dia dari jam terbang, waktu dia sebagai pengajar, karena begini. Saya ambil contoh misalnya orang yang belajar musik, bahwa orang yang belajar musik itu bisa jago main musik, nggak selalu. Nggak selalu. Orang yang belajar musik, outputnya dia bisa ngajar, tapi dia nggak bisa main. Ntar dulu saya jelasin. Ada yang bisa main, tapi dia nggak bisa ngajar. Oh, ya. Ada yang bisa dua-duanya. Maksudnya apa? Kang Roy, saya pikir untuk semua disiplin ilmu. Kang Roy misalnya bidang ilmunya apa? Perpajakan misalnya. Sekolah di bidang perpajakan misalnya. Pertanyaan saya, apakah Kang Roy bisa mengaplikasikan bekerja di bidang perpajakan? Kalau bisa, anggap aja Kang Roy memang dia konsultan. Lalu bisa nggak jadi dosen? Harus sekolah deh. Bisa nggak nyampeinnya?
Ya, nyampein jadi pengajar. ilmu itu kan ada ilmu tersendiri kan. Cara penyampaian. Ada orang yang bisa main, katakanlah dia kursus musik, tapi dia nyampeinnya bagus. Dia bisa ngajar tuh bagus. Tapi main musik tuh kaku, gemeteran terus gitu ya. Kalau main musik kok dengernya nggak smooth gitu ya. Iya. Itu bisa aja terjadi. Bisa terjadi. Banyak itu teh. Iya, saya kalau ngajar saya bisa baca tuh nanti. Ya ini anak kayaknya bakal jadi guru nih. Kita arahin aja. Oh. Nggak selalu dia harus jadi musisi. Selalu jadi musisi. Ya. Oke. Nah itu saya ningali teh aya fenomena kieu Kang Gus gitu nya. Aya sakola sarjana, ada yang menjadi sarjana musik. Ya. Kan sebenarnya gini. Waktu dulu zaman saya itu tidak ada sesuatu sekolah yang formal. Ya, akhirnya mah aya sarjana musik teh. Gitu. Memang itu akan membentuk seperti apa jadi sarjana musik teh secara formal? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Karena saya nggak pernah. Saya basicnya juga bukan bidang musik. Untuk artinya gini, saya memang hobi musik. Lalu saya punya kemampuan bermusik untuk bermusik, kebisaan lah ya. Saya punya pengalaman saya ngajar musik di salah satu sekolah musik, di beberapa sekolah musik lah bahkan. Saya punya pengalaman untuk ngamen, main musik, entah itu di kafe, di hotel, seperti itu aja. Gitu. Tapi kalau bicara tentang sekolah musik yang formal, saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah. Oke. Apa aja yang didapat pun saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya saya coba berpikir, saya pengen mungkin kalau ada viewers yang dosen musik atau mengerti secara akademis musik, saya pengen ngobrol sama dia. Itu asik lebih juga tepat, nanya. lebih tepat. Ngobrolnya teh kumaha gitu, goalsnya teh apa gitu. Ya dari musik. Karena sekarang kan kita juga bisa lihat ya, apakah orang yang kuliah musik itu udah pasti bisa jadi pemain musik, jadi player, atau dia bakal jadi dosen juga? Ya itu. Ya kan? Karena saya lihat pemain band Nukuma itu belum tentu jadi dosen musik. Yang zaman dulu tidak ada musik yang formal gitu. Apalagi sekarang juga Kang Roy tahu lah kalau jadi dosen juga harus S2 lagi kan? Iya, udah S2. Nah, S2 musiknya kumaha gitu kan. S2 musik di Indonesia udah ada. Hah? Nggak tahu. Ya, kan kita juga nggak tahu ya. Saya nggak ngikutin jujur, jadi saya nggak berani jawab. Ya ulah. Apakah S2 musik sudah ada? Ya, karena yang saya tahu biasanya teman-teman saya yang S2 ngambilnya ya kayak antropologi. Ngambilnya lebih ke budaya. Jadi saya nggak tahu. Secara permusikan nggak tahu. Oke. Akhirnya kembali di kanu permusikan. Tadi kan Anda teh bisa ngajar ya kumaha. Nah, saya mau nanya teh perkembangan musik teh sebenarnya di dunia teh ayeuna teh semakin lama teh semakin apa sebenarnya? Gitu. Yang Anda baca aja sekarang dari produk-produk kita 80-an yang dirinya suka, 80-an, ayeuna 2020 dia kumaha. Ieu perkembanganna musik teh sebenarnya apakah non teknologi ini sambil ngerokok nggak apa-apa? Itu naon? Sambil teknologi mempengaruhi atau kumaha? Pasti. Gitu. Pastinya. Pasti. Saya bukan yang berada di industri musik, tapi saya punya beberapa teman yang terjun di industri dan ya kita tahu lah zaman dulu masih pita segala macam, kadang-kadang rekaman kalau salah juga ngulang dari nol, dari awal lagi. Awalnya pakai pita. Sekarang udah sistem edit gitu kan. Edit gitu. Anda nggak bisa nyanyi juga bisa jadi bagus. Ya pasti teknologi akan lebih canggih lah. Kalau ngomong teknologinya pasti lebih maju. Berarti amun teknologi itu teh akan iya panggilkeun ya. Bisa lah. Kalau bahasa yang tadi yang saya tangkap, teknologi akan memperburuk nanti sumber daya manusia atuh. Karena bisa diedit-edit gitu. Tergantung dari manusianya sendiri makanya. Dia mau jadi musisi seperti apa? Yang saya pikir bukan hanya ngomong musik kan itu. Dia mau jadi SDM yang seperti apa? Iya. Karena lu kalau mau
jadi SDM yang baik ya otomatis lu tetap harus mau belajar kok. Iya. Harus ada proses. Ya, tetap we kudu proses segalana Iya. nya itu. Jangan jadi manusia yang diperalat sama teknologi, tapi teknologi yang kita peralat dong. Iya. Kan konsepnya itu, tapi kan suka nggak suka banyak yang akhirnya alat teknologi yang memperalat manusianya. Oke. Berarti saya mah mengambil asumsi ya. Tetap bahwa Anda itu tidak bisa menghilangkan proses. SDM itu memang harus tetap bagus. Contoh ya. Ya, oke. Karena kita ngomong musik, kita ambil contoh di musik. Anda ada alat, entah itu ya alat recording yang tracknya begitu banyak. Anda harus ngisi di satu track suara drum, suara bass, suara piano, bla bla bla. Pertanyaan saya, kalau Anda nggak ngerti, main bass tuh, misalnya kita pengen ngisi bassnya itu tema bossa nova atau swing, nggak ngerti bassnya kayak gimana, mau gimana? Balik lagi dong, karena dia harus mempergunakan mempergunakan inputnya tetap harus dari orangnya, dari manusianya, gitu. Ilmunya lagi kan, balik lagi kan, basicnya lagi. Karena mereka mah teknologi hanya ngebantu saja. Ya, kemudian outputnya mereka hanya ini contoh ya. Ngerti gitu. Karena misalnya ketika kamu nggak tahu dasarnya, teori sehingga kali kita harus belajar terhadap proses itu untuk menyampaikan apa yang ada di otak kita, hati kita, kemudian tersampaikan terhadap teknologinya. Gitu. Jadi itu bisa main kan kita gini ya. Ilmu itu kan ya Anda kuliah mau bidang apapun secara teori. Tapi kalau praktek kan kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang tidak ada di teori. Iya. Itu udah pasti. Iya, pasti. Nah, sekolah itu kan tujuannya kita untuk buka wawasan kita. Iya. Untuk kita bisa mengolah, berpikir. Iya. Bukan ngejiplak teorinya dong. Iya. Teori itu untuk base kan. Iya. Benang merahnya. Benang merahnya saja. Iya. Aplikasinya jaga kira. Supaya kita nggak lari dari situ. Jaga kira sebenarnya. Kita sekolah dipersiapkan bermacam-macam senjata gitu. Iya. Begitu ada permasalahan, kita tinggal berpikir senjata mana yang harus turun, atau senjata mana yang harus dikombin. Contoh begini deh, contoh yang simple. Basic saya kuliahnya hukum. Nggak pernah tuh. Saya diajarin di kampus atau kampus manapun, saya belum pernah dengar. Kalau ada ya silahkan saja. Tapi saya belum pernah menemukan bahwa lu kalau jadi lawyer, lu harus begini-begini ya. Apalagi kalau lu lawan lu para pejabat. Ada gitu teori begitu? Nggak ada dong. Nah, itu mah masalah experience sebenarnya. Iya. Yang harus dilatih gitu. Selalu aja musik. Oke. Edan kia musik dia ngobrolkan musik yang analoginya bisa kemana-mana ya sebenarnya. Pasti. Nah itu yang kadang-kadang kita sayangkan kan, musik itu hanya sekedar dianggap Ya. Sementara di luar musik ya sama saja, kalau lo expert sama aja, sama lawyer, sama insinyur, sama. Saya pernah dengar seperti Ahmad Dhani ya. Musik itu sebenarnya ulah masuk di bawah kebudayaan dan pariwisata, tapi harus ke departemen perdagangan sebenarnya karena itu udah jadi industri. Anda setuju? 50-50. Kenapa? Kalau seorang musisi yang memang bukan hanya musik lah gua nyebutnya. Dia tujuannya tuh mau jadi apa dulu? Seniman tuh seniman yang seperti apa? Kalau Kang Roy hobi motret, hobinya ya. Hanya sekedar dipraktekkan untuk keluarga, saudara, kawin, Anda motret, kan bukan berbisnis. Tapi ilmu motretnya kan dipelajari. Kursus motret juga nggak salah dong. Ya. Tapi kalau udah ngomong buat dagang, makanya saya selalu bicara sama teman-teman atau sama murid kadang-kadang.
lo kalau udah ngamen, jangan ngeluh. Bayarannya kecil. Lu kan bisa ngomong kalau lu bayaran kecil, sadar dong waktu awal kontrak lu seperti apa. Lu terima. Udah terima lu ngeluh. Berarti lu kan harus belajar bisnis dong. Bisnis kan nggak seperti itu. Ya. Kalau sekarang, jadi musik itu kita jadiin nggak ada bedanya sama bidang apapun, objeknya saja. ketika seorang musisi pengen musiknya untuk seni untuk dirinya sendiri dan orang lingkup kecil gitu, maka itu silahkan untuk menjadi seniman. Tapi ketika untuk berdagang, mau tidak mau dia harus masuk ke dalam dunia bisnisnya. Iya dong. Dia harus punya pengetahuan tentang bisnis. Iya. Gitu kan, gitu. Iya. Lompat kalinya. Makanya saya bilang itu hanya objek kalau menurut saya. Objeknya gitu. Tergantung sekarang. Sekarang begini saya contoh. Oke. Musik. Kang Ros sebagai musisi, merasa diri seniman, punya manajer. Ya. Manajer ngurusin apa? Bisnis. Iya. Ya. Perangkatnya juga harus disiapkan ke bisnis mah. Iya. Apalagi musisi yang nggak punya manajer. Ya belajar dong. Jadi kan mau ngamen dimanapun kan ada kontrak. Jadi mempunyai manajer teh bukan berarti gayanya, tapi seniman itu belum tentu bisa berbisnis, makanya aya manajer. Kalau menurut saya. Iya benar. Iya. Saya juga sepakat eta gitu. Iya. Kemudian si manajer Atau ini dia ngerti tapi dia nggak ada waktu. Ya karena kan urusannya produk dia mah, Iya. gitu kan. Profesional loh dia. Nah, saya ngerti gitu lah gitu. Kenapa bukan? Jadi kan ada orang-orang yang selalu bicara, wah reggae pakai manajer gitu, padahal mah memang diharuskan seperti itu. Karena ketika dia ingin masuk dunia bisnis, orang yang mengerti bisnis yang bicara gitu. Iya. Tapi kalau masih skupnya kecil ya memang nggak perlu juga ya. Ya kan tadi juga gitu ketika seniman. Tapi kan minimal mau berpikir lah. Anda main di kontrak di suatu kafe aja lah, main kafe biasa lah, kafe kecil, mau itu akustik kan, mau main solo gitar mana apa. Ya. Kan ada deal, deal dong. Gue minta bayaran sekian sekali main. Apalagi kalau main event, wedding atau corporate, kan ada nego harga. Ya. Apakah itu bukan bisnis? Pertanyaan saya. Dan bisnis. belum tentu seniman teh bisa gitu untuk melakukan itunya. Kadang-kadang bukan nggak bisa, menurut saya kadang-kadang nggak kepikir atau memang dia nggak mau memikirkan itu. Iya, karena mereka kan masalahnya adalah produk gitu. Iya, karena merasa diri gue seniman. Gue bukan bidang gue. Padahal berkaitan. Saya punya temen kuliah musik nih, hanya sekedar cerita aja. Suatu saat dia cerita sama saya, Gus, gua kuliah musik, tapi gue bingung. Iya. Kan dia Ikut aja nggak apa-apa, ayo ngobrol. Terus dia bilang, Gus, kok gue kuliah musik diajarin ada hukum di situ? Ya iya. Emang kenapa? Enggak, gue pengen jago main musik. Makanya gue kuliah musik. Kalau lu jago main musik mah kursus. Ya. Kalau kuliah udah pasti lu mempelajari semua fak dong. Ya, dia akan dia akan menggali semua Iya ilmunya. dong pasti kan. Sampai sejarah-sejarah. Ya, tapi lu kalau pengen main musik mah jago main musik doang, jago main doang, jago main gitar doang. Ya kursus. Ngapain lu belajarin sejarah? Ya. Filosofi bermusik buat ngapain gitu kan? Ya. Kalau cuma buat jago doang, gitu kan. Pengamen di jalanan juga jago-jago tuh. I see. Saya ngerti. Cuma kesempatannya aja mungkin dia. Hanya baru bisa ngamen di pinggir jalan, tapi suatu saat kalau dia besar, kansnya besar. Nah, ayeuna saya punya link. pengen nanya Kang, gitu ya. Fenomena kieu, pemusik teh harus dilindungi secara hukum. Ya. Kemudian rame-rame lah para pemusik teh yang jadi anggota DPR untuk memperjuangkan musik pemusik ya atau seniman-seniman. Sebenarnya saya pengen tanya teh adalah hukum apa aja yang sebenarnya perlindungan apa aja yang sebenarnya yang harus dijamin oleh hukum
pasti positif di Indonesia gitu. Sebenarnya naon wae sehingga di luar negeri mah pada berjalan gitu. Sebenarnya orang teh naon sih sebenarnya yang dibutuhkan. Di luar itu kan udah berjalan, disebut berjalan, atau di Indonesia mungkin belum berjalan atau masih proses. Karena kan memang di luar negeri mah udah dari dulu. Ya. Naon sih sebenarnya perlindungan apa yang harus dilakukan kepada seniman-seniman teh, musisi atau seniman ya Ya gitu. simpel ya, hak cipta sama hak intelektualnya. Kalau menurut saya itu, cuma saya biarpun hukum kan bukan bidang saya di bidang itu. Ya. Hukum juga kan ada bagian-bagiannya lah. Saya nggak berkecimpung di bidang itu. Secara prinsip Tapi aja sebenarnya kudu dilindungi teh naon secara gitu. prinsip ya. Negara teh kudu ikut campur terhadap apa? Iya, dia menghargai karya ciptanya dong. Nah sekarang Kang Roy bikin buku lah tentang perpajakan lah. Ya. Di bidangnya nggak ada undang-undangnya. Saya nyadur bukunya, saya jiplak abis. Saya suruh merubah sampul. Saya tulis pengarangnya Agus. Kemudian dijual, kemudian laku didinya, lebih laku didinya. Laku nggak? Ngambek tuh. Ngambek. Karena nggak ada yang melindungi. Negara itu kudu ikut campur didinya. Sesimpel itu. Sesimpel eta. Nah, Itu yang paling simpel lah. aktualisasi kayak pemerintah juga harus ikut campur terhadap ini kan banyak kianya saya teh para pemusik teh kadang-kadang mengeluh tempat tidak ada. Tempat apa? Tempat mereka untuk menampilkan seninya gitu. Gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan. Untuk Bandung. Ya untuk Bandung masih kurang nggak? Kalau ngomong untuk Bandung dari dulu juga nggak ada. Nggak adanya. Yang sesuai dengan nggak adanya. Mana? Dari zaman Punten ya, dari zaman kita masih SMP belum bermusik profesional juga perasaan dari dulu ngeluhnya gedung. Ngeluhnya gedung. Cina RRI itu paling halus akustiknya. Akustik iya, tapi memadai nggak untuk zaman sekarang? Oh, ya. Iya kan? Iya. Itu. Nah sementara kalau tempat lain yang besar-besar juga kan kadang-kadang cuma tempat yang besar, tapi akustiknya sudah dipikirkan belum? Ya saya juga udah nggak terlalu ikut ke dalam lah ya. Tapi kalau menurut saya gedung yang memadai banget Di Bandung ada. khususnya kayak misalnya untuk gedung opera gitu, untuk klasik ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Itu kayak kekurangan ya kita teh ya, gitu ya untuk bermusik. Perlu menurut saya. Kan tuh devisa negara sebenarnya mah. Bisa jadi devisa negara kan kalau mau. Nah pemerintahnya tapi udah mau memikirkan dulu nggak para loba pisan masalahnya. Loba pisan masalahnya. Iya. Dan kadang-kadang kan konflik kepentingan. Tapi kalau menurut saya udah nggak mau terjun ke dalam situ dulu lah ya, pokoknya. Ya. Intinya kita berpikir sebagai seniman dulu lah. Ya sekarang kan kita bisa lihat lah kalau kita nggak ngomong untuk seniman untuk manggung di kafe-kafe ya. Ya skupnya kan dia mau main di kafe beda. Tapi kan yang Kang Roy tanya ini kan larinya kalau misal kita mau, kalau saya nggak salah nangkep, misalnya kita mau manggil seorang artis, bikin acara besar gitu ya. Tempatnya mau di mana kan gitu pertanyaannya. Yang gedung memadai. Nah, para musisi teh viewers gitu, siapapun yang mau jadi wali kota gitu, para musisi akan mendukung kalau ada yang mau bikin kayak gitu ya. Gue yakin. Yakin ya, rame lah. Iya. Gitu. Kang Roy temannya juga banyak yang musisi, ada saudaranya juga yang pemain musik. Coba tanya. Pasti ya tuh. Ya. Walaupun kita udah nggak ngalamin ya. Udah nggak ngalamin. Saya kan udah pensiun. Ya. Dicalukan di kawinan oge embung. Yes. Geus lain hoream. Mentalitasnya geus eueuh. Kan ada sama yang muda-muda lah. Ya, kan kita harus sadar juga lah. Ada generasi juga. Roda itu muter. Ada perasaan kangen tuh sih band-band? Saat ini? Enggak. Asli. Saya tuh tahu kan cenah aya keyboard di rumah nu pernah disentuh deui. Pernah disentuh. Asli eta teh. Maknya tidak ada perasaan kangen. Nggak pernah. Kecewa atau naon eta teh atau kumaha? Jenuh. Oh, iya. Kalau saya sendiri pribadi jenuh. Jangan ikutin. Ya. Semua musisi juga begitu. Banyak kan yang jago-jago senior kita juga kan yang masih bermusik. Kalau saya pribadi kan nanyanya pribadi ya. Pribadi. Kalau pribadi saya mah jenuh.
Nah, yang fase jenuhnya nggak ada terpanggil, ada aneh saya. Jika model saya hanya amun misalnya latihan di studio jeung bareng jeung band-band zaman baheula mau. Pertanyaannya nangkep. Kang Roy kan pekerjaan bidangnya kan bukan musik. Bukan. Pada saat mendengarkan musik hobi. Gue kerjanya musik. Ngajar musik. Ya. Jenuh dengerin musik makin enak gua. Tapi kebayang nggak? Ya ngerti. Someday tapi pasti balik deui lah. Mungkin ya. Ada teman-teman juga yang udah balik. Karena nu kitu mah kayak untuk saat ini enggak kan gitu. Saya juga menemukan bidang baru. Kang Roy juga tahu lah. Saya lagi ada di bidang kuliner. Jadi lagi belajar kan. Itu kan saya jadi belajar. Bukannya berarti udah paham lalu ini. Karena belajar, jadi saya seneng. Sivers, belajar dia mahal. belajar ke kuliner ya. Belajar dia mah mahal. Belajar apapun, apapun yang mau diterjuni pasti harus belajar. Ya. Nggak mungkin instan. Nah, basic formal pendidikan hukum. Nah, tidak menjadi lawyer saja Anda teh. Pernah. Gitu. Ya maksudnya gua udah punya basic pendidikan. Cerita pribadi berarti kan. Kalau saya dulu zaman baru lulus tuh saya udah sempat kerja. Zaman kuliah udah kerja di salah satu perusahaan swasta lah. Lalu lulus sudah sempat. Nah, suatu saat nggak bisa bohong. Kerja di bank. Kerja di bank udah sempat Kerja di bank. Bahkan waktu itu seberapa tahun? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya. Sempat tujuannya kita mau pindah bank ya. Jajak temen lah. Lu pindah lah, gajinya lebih gede, dibajak lah. Di salah satu bank. Saya ingat banget tuh. Tiba-tiba saya main ke salah satu sekolah musik dan dia tawari untuk ngajar. Wah, saya nggak bisa ngajar, saya bilang gitu kan ke orang yang nawarin itu kepala sekolahnya. Nggak bisa ngajar, nggak punya pengalaman ngajar. Kalau main-main mah hanya gitu-gitu aja. Tapi kan bisa baca not. Lihat dulu bukunya, saya bilang. Bisa. Gitu. Terus gue ngeliat temen, saat dulu ya, pendapatannya bisa lebih gede nih dari gue kerja di bank. Gue ambil. Gue inget bokap gue ngamuk loh. Oh iya. Almarhum bokap. Ya iyalah. Anak udah capek-capek sekolah. Ya kolaken. Kemudian sudah pada tracknya. Tapi gue bilang ke bokap. Kan ditanya kenapa lo akhirnya jadi itu? Daripada gue tiap hari gue pakai baju kemeja sama katun, pakai dasi tiap hari office hour. Ini ada kesempatan gue nggak perlu begitu, tapi gajinya lebih gede. Kan gue kerja tujuannya cari gaji dong. Berarti lahir dari keluarga moderatnya. Iya. Lu tahu apa yang terjadi? Besoknya gue bangun tidur di meja gue, bokap gue di situ ada duit. Oh gitu. Bokap gue ngasih duit. Gue tanya sama bokap gue. Wah, ini buat apa nih duit? Lu mau jadi guru musik kan? Iya, les lagi. Lu kalau mau itu jangan setengah-setengah, nyemplung sekalian. Lu nggak jadi orang lu setengah-setengah. Hebat. Bokap gua. Hebat. Jadi dia sangat mempercayai ketika apapun profesi yang ditekuni secara serius itu akan mendapatkan substansi daripada pencariannya gitu ya. Nah, dan gua dulu ya kalau zaman ya sorry ya. Kadang-kadang waktu kita masih ada orang tua ya kesal-kesal juga ya. Bener nggak ya? Pas bokap udah nggak ada kan kadang-kadang kita mikir bener juga yang diomongin. Bener kabeh. Gua dulu les musik. Ini sedikit cerita lah di mungkin di luar konteksnya yang tadi yang kita bicarakan. Kita belajar musik itu kalau gua nanya sama orang tua murid kadang-kadang ya yang penting anak saya nggak main HP lah. Zaman sekarang anak main HP. Yang penting ada kegiatan. Kalau dulu zaman gue bokap gue, yang penting itu jadi playboy. Bokap gue ngedengerin, gue latihan diulang-ulang, gue dipanggil, gue ditampar.
Karena tujuannya apa? Lu nanti sarjana, gue juga nggak ngerti, bokap gue kayak bisa ngebaca ke depan. S1 tuh bakal berat apa? Banyak. Saingan makin banyak. Kalau lu nggak punya, lu nggak bisa kerja di bidang S1 lu punya kebisaan, lu bisa cari duit. Nah, itu loh pemikiran bokap sesimpel itu, tapi benar pisan. Benar. Ya. Dan kita sekarang menjalani sebenarnya apa yang diomongin sama orang tua kita setelah kita melihat kenyataan. Apanya ternyata experience tidak akan membohongi. Sekarang Kang Roy kuliah apa tuh kadang-kadangnya? Kuliahnya bidang apa? Akuntansi. Ngapain jadi presenter? Gua dijebak oleh si brengsek Ari ya, produser di Radio Mara ini gitu. Tapi kan akhirnya menikmati aja ya, udah nggak? Ya, kita jalanin aja. Iya, karena ada challenge sampai di depan kan mata. Dapat kan job MC kawinan. MC kawinan kurang ajar. Dapat job kawinan dari produser itu. Oke. Kayaknya mah nggak cukupnya kita teh kalau ngobrolin kayak gini harus berjilid-jilid ternyata. Loba ternyata yang harus dibongkar tapi ya. Kalau menurut gua sih pada prinsipnya gua hanya ingin mengajak teman-teman seniman apapun, yuk kita juga belajar mulai buka wawasan supaya kita jangan nyalain orang terus, jangan nyalain kehidupan. Ya, karena kan menurut saya gini, Anda mempunyai keilmuan dari segi A, ketika akan menjadi akan misalnya masuk ke dalam ranah lain, misalnya musisi adalah dunia seni, tapi ketika akan menjual maka mau tidak mau Anda juga harus mengerti bisnis. Yuk, kita gini, kadang-kadang gini buat yang muda-muda ya, musisi yang baru lah. Lu boleh mengidolakan yang senior-senior, tapi jangan hanya mengidolakan dong. Lu belajar. Ya. Kenapa dia bisa jadi besar? Prosesnya berapa lama? Itu kan yang terpenting. Ya, tidak gampang menjadi apapun. Gampang. Lu pikir ngeliat, wah grup ini besar, dia nggak ada proses. Ada proses lah. Orang selalu melihat adalah ujungnya doang, nggak bisa. Dia nggak ngomong tentang startnya kayak gimana gitu. Oke, nuhun pisan Kang Agus, loba pisan ya nya kita obrolin teh. Ketemu ngobrol. Ya, masalahna amun diteruskeun kamerana kabur beak ya na file ieu na. Jadi soalnya udah habis syuting ya. Gitu, oke. Ya nuhun Kang Agus ya. Thank you. Oke. See you viewers.